cawitur warenyam wargo dewa syadi mahi dioyona pracodaya Berayang di tiang makin lunas kalah demun akiti perindikan ke bos iwau tentang bakti sanit sangat sederhana. Kadi panika bos paice wacana Ratu Nabe selalu juga kita pakai di lapangan. Kita tidak menyederhanakan upakara, tetapi kita memilih yang inti, yang pokok, yang mungkin kita bisa yang kita sebut di lapangan sebagai yang sederhana. Jadi kita memilih yang sederhana, bukan menyederhanakan semua yang sudah ada. Tatanan niatnya yang ada di Sawo Prodeko, Pernawo, dan yang lainnya itu silahkan memargi seperti biasa, sekali patut. Nah sekarang ada tetap pilihan karena Hindu Bali khususnya dan Hindu di seluruh Indonesia kita sudah tahu 3 kriteria dalam berupacara kanistan madya utama, dan di sini kita memilih yang kanistan, yang pokok-pokok, yang inti. Dan upacara yang bersifat kanistanika kita sudah mengetahui dan kita sudah laksanakan dalam sumber Yamo Purana Tattwa Nwasta Geni, dan yang lebih sederhana dari itu yang disebut dengan mitra yatnya, yang mana itu sudah pernah dilakukan oleh Ida Pedana di daerah Intaran Sanur. Pada zaman beliau upacara itu sangat digandrungi, sangat disenangi oleh para umat pada waktu itu, dan banyak umat yang melaksanakan pengabenan yang sederhana seperti Ratu Pedanda laksanakan dengan nama mitra yatnya. Ida Pedanda sih demen nih kayaknya. Nggih, nika yang di Intaran Sanur nggih. Beliau melaksanakan nika, tetapi setelah beliau newate lebar, jadi upacara yang sederhana yang memakai sarana inti atau pokok tersebut menghilang. Jadi sekali pawacana Ratu Nabe wau niki ada unsur CP yang main di dalamnya niki. Jadi segala sesuatunya lagi dinaikkan angka beng dan istilahnya simbol-simbolnya nika, sehingga sampai sekarang kita dapati upakara yang ada malahan semakin berjor-joran. Banyak saudara kita yang tidak berani ngabenang salah satu keluarganya yang meninggal gara-gara memang uang belum cukup, dana belum ada. Jadi sampai terus 30 tahun, ada yang bahkan sampai 40 tahun pernah yang dengar belum bisa ngabenan ke. Jadi sekian banyak sawolah menumpuk di situ di satu keluarga tersebut karena belum punya uang cukup untuk ngaben. Jadi sangat kasihan sekali. Sudah barang tentu kita ketahui kalau sampai seperti itu pemargi roh beliau yang sudah meninggal sudah sampun jantan ke bawah ring buku sana ke surat ring Pak Wiyano ya ada sang yang preto atau buta cuil tersebut jadi roh yang gentayangan. Nah sesungguhnya kita di Swarga Santi sampun memakai angka dinike yaitu kurun waktu 24 jam. Nah, terlebih waktu lebarnya ide pedanda titiang juga nganyah niki ring griyo ngarianang bakti niko dengan ini komando Bapak Jero Dr. Swasti niki siangnya diinfokan besok paginya sudah harus selesai bantannya. Luar biasa. Dan kami bisa berangkat jam 5 pagi dari sini sampai di Mumbul jam 6 sudah siap bantannya. Akhirnya ya harus bergadang nih ke yang namanya sewa. Titiang rasa itu sebuah kesempatan yang sangat langka. Maka dari itu Pak Swasti selalu Tiang juga bersyukur diberikan kesempatan untuk sewa. Kadi bawa sewau ada semeton juga pica wacana Ratu Nabi Negara mangdene sewa terhadap salah satu umat kita yang meninggal yang disebut tadi oleh Pak Jero Doktor. Dan waktu itu kita urunan beberapa ini termasuk Tiang Muput tanpa sari kita bawa bawa kendaraan sendiri, pengiring dan lain sebagainya. Jadi kita pure sewa. Nah, kembali ke bawa sewa.
pernyataan-pernyataan yang diungkap oleh PADI sebetulnya sudah menjadi landasan dasar kita di masyarakat, cuman kembali ke masyarakatnya itu sendiri dan termasuk kepada sang pemuput, karena masyarakat masih sangat getol mempercayakan kepada satu orang untuk muput ianya. Karena apa? Mereka terikat dengan kata musiwo dan musuryo tersebut. Jadi kalau sampai lepas dari tatanan tersebut, lempas dari wacana tersebut, mereka takut kena bisame. Kadinika mitosnya. Jadi mereka mau tidak mau harus berpatokan kepada satu orang pemuput. Maka dari itu, walaupun mungkin kemampuan atau keyakinannya kurang, otomatis mereka akan memaksakan diri untuk melakukan hal tersebut. Ya dari sana bisa kita lihat ampun janten sepertinya yadnya yang diaturkan itu karena tanpa ada ketulusan, karena semua ada dalam bentuk paksaan, baik hati maupun material mungkin, ya takutnya nanti yadnya kurang lulus. Nah di situ kita bisa lihat kenyataannya tidak sedikit. Nah kadi bos jero wau tidak sedikit juga umat kita bikin ngobrol-ngobrol di gereja. Jadi yang katanya jiwa leluhurnya itu masih sering dimimpikan dan datangnya dengan minta tolong. Itu misalkan diminta tolong untuk didoakan lagi agar dia mendapatkan tempat yang layak. Nah, mungkin salah satu itu sebagai penyebab karena memang kenyataannya menurut kata sastra kritianam bakti santama punyam dewa pranata ajenanam dewaka raksa utamam. Jadi apabila ada seorang pertisentana yang mau melantunkan atau mengucapkan doanya dengan segala ketulusan serta bakti kepada leluhurnya, maka doanya tersebut akan mampu mengantarkan roh atau jiwa leluhurnya tersebut mencapai pembebasan atau sayujiam. Dan sebaliknya leluhurnya pun akan selalu mendoakan para perdisentananya untuk mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan. Begitu juga para dewa karaksa utamam dikatakan di sana, para dewa pun akan memberikan perlindungan yang tertinggi terhadap seorang anak atau pertisentana yang mempunyai rasa bakti tersebut. Nah di situ jelas dikatakan bahwa doalah yang terpenting. Kadi pica bos Racunabe, doa yang terpenting. Jadi upakara nikahnya niasan sesungguhnya sebagai simbol. Jadi karena kita menghormati tradisi budaya, kita tetap pakai simbol-simbol tersebut dengan segala hormat. Dan jangan lupa juga bahwa walaupun hanya satu bait doa kita lantunkan, yang sudah atas dasar rasa bakti, maka doa tersebut akan memberikan atau membantu para perjalanan para leluhur kita untuk mencapai moksa. Itu keutamaan dari doa. Jadi walaupun dari sarana mungkin sederhana atau yang pokok maupun yang inti-inti, dan itu sudah anak-anak kami lakukan. Dan kemarin juga ada di daerah Tabanan kita melakukan upacara pengabenan dengan bakti yang sederhana, yang mana sebelumnya kalau pengabdi puro di daerah sana hanya pemangku, hanya seorang kejati yang mengikut upacaranya menyelesaikan. Nah pada saat itu sang keluarga niki mempunyai satu tekad atau prinsip yang kuat, walaupun dengan banten sederhana kami bisa nebdunan selingih untuk muput upacara yang sederhana ini. Nah, akhirnya kita lakukan itu sampai di 12 harinya, ya, karena waktu itu ada beberapa pertimbangan di keluarga, tidak bisa langsung melakukan ngelinggihan, upacara ngelinggihan atmodana. Jadi kita menunggu pada satu akhirnya di 12 harinya kita lakukan atmodana atau nyekah ngelinggihan Dewa Pitara dengan yadnya pokok yang utama yaitu Agnihotra. Jadi dengan hiasan atau upakara yang sangat sederhana. Pada waktu itu kita hanya pakai suci saji sebagai ulu bantennya, dan tumpeng solas sebagai ayabannya, terpano dan lain sebagainya memang tetap ada. Nah itu. Dan pada saat itu
ada laporan lagi 3 harinya ke Geria Mujauman, dikatakan ada beberapa keluarga yang memimpikan orang tuanya. Dalam mimpi tersebut orang tuanya tersenyum, nyakupkan tangan dan mengangguk-angguk. Nah itu salah satu cihno kita rasa semoga lewat pengras titi bakti dari para pertisentananya, walaupun hanya dengan upekara niasan yang inti atau yang pokok, kembali ke di bawah wau, pokoknya adalah doa yang suci berlandaskan tulus bakti. Kita yakin sang jiwa leluhur kita akan sangat senang dan bisa terangkat. Nah satu lagi mungkin mumpung Titiang ingat, ampura banget. Titiang boleh wacen karena tiang pas semeton ring dari dalam, Titiang wacen sempat di sana di di babat dalam. Di sana dikatakan pernah ada seorang yang namanya Mapatih Madu. Pada saat itu beliau mau melakukan iatnya antiesti, jadi ngaben untuk leluhurnya sekaligus ngelinggihan. Pada saat itu dipuput oleh Begawan Tedue dengan bakti yang sangat-sangat sederhana, yang inti, yang pokok. Apalagi memang zaman itu belum ada niasan semewah seperti sekarang, yang sebesar seperti sekarang. Pada saat itu dikatakan dalam babad tersebut baktinya nike hanya suci pejati. Suci pejati, ya mungkin ada tambahan tarpano dan lain sebagainya. Yang jelas di sana dikatakan ulu Bantennya nike hanya namanya suci pejati. Entah seperti apa bentuknya karena tidak ada fotonya waktu nikah, hanya dikatakan dalam tulisan. Nah, dan setelah upacara dianggap singkat cerita, di sana sudah sampai ngelinggiheng Dewa Pitara dan Dewa ya. Udah mati mic-nya itu. Udah bagawan. Nggih, sampun nggih, sampun. Sampun. Nggih. Dikatakan oleh Mapatih Madu, beliau menanyakan Ratu Begawan, Ratu Selinggih Sang Maraga Suci, dengan yatnya yang sesederhana itu, yatnya yang pokok seperti itu, upekara yang inti pada dasarnya, dengan yatnya tersebut, napike para leluhur titiang sani mangkin sampun memangguheng kena becik ring swarga loko. Nah akhirnya Sang Begawanta nyawis membawa sang Mapatih Madu, cening Sang Mapatih Madu sane mangkin leluhur ceninge sampun ngemulihang ngemangguheng kena becik ring sunia loko. Nggih, momo yen cening ngego bos bapa mau takonang ken punyan kayu sana gede, muang ken batu sana lumang. Nah, karena pada saat itu dikatakan dalam babad tersebut, zaman itu para tokoh-tokoh di sana biasa berkomunikasi dengan pepohonan, dengan batu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya Sang Mapatih Madu pun berjalan menuju pohon yang besar. Pada saat itu pas pohon yang paling besar adalah pohon beringin. Nih, dikatakan di sana. Kepada pohon beringin tersebut, beliau bertanya hal yang sama seperti yang ditanya kepada Begawan Tedue ini. Ternyata jawabannya juga sama. Cening Mapatih Madu, sane mangkin leluhur cening sampun polih gena becik ring sarga loko nike sangkaning las caryo muang tulus baktin idewone. Nah, nike jelas nike dikatakan di sana wantah sangkaning las caryo muang baktin idewone sane ngawinang leluhur idewone mangke sampun poleh genah becik pisan ring suni loko. Nah, akhirnya bertanya juga kepada Sang Mapatih Madu kepada batu yang lumang seperti saran Begawanta, juga jawaban yang sama didapat di situ. Nah, artinya dari sana kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ini hanya untuk menguatkan persepsi keyakinan kita nih tentang doa dan ketulusan Nika. Nah, dari sana kita bisa dapatkan bahwa semua atas dasar keyakinan dan ketulusan. Nih, nenten niasa Nika. Jadi niasa Nika simbol luar, memang ya kali bawah wau perlu kita hormati tradisi tersebut, tapi mewali ke dalam keyakinan dan serada bakti kita sebagai seorang pertisentana itu sendiri.
Inggih, minab amunika sampun makweh titiang matur niki panjang lebar minab teu iwang titiang hanya berusaha memberikan motivasi karena titiang juga mengambil dasar dari situ untuk melakukan iadnya di luaran siap ngayah napi malih sampun winten manat dari komando niki jero doktor niki kita siap ngayah jadi semugi ayah-ayah kita presiden napi astane nulus memberikan hal yang terbaik, kebahagiaan terhadap leluhur, kebahagiaan terhadap sang Android karya. Dan satu lagi mungkin perlu titiang niki mumpung titiang eling karena kenyataannya dalam sastra tahun 1961 Nyuasta Geni tersebut sudah disepakati pada tepatnya pada Sukre Paing Ukusinte pada tanggal 17 sampai 23 September waktu itu 1961 itu bertempat di Campuan Ubud itu Paruman di sana sudah disepakati upacara Nyuasta Geni punika yang dari yang Purana Tato upacara dengan bakti yang inti dan setelah itu juga dilakukan pada 1968 di PHDI ada Paruman dan di situ juga kembali disepakati penggunaan iadnya Nyuasta Geni tersebut dalam salah satu rangkaian upacara ngaben. Nika informasi gede dari tiang. Semua banget untuk galah niki ledang ampurayang Ratu Nabe mau semetan pandita siosan di Prade Wenten keiwangan atur tiang taler semetan sami. Semua aturan di